Pernah nggak sih Anda merasa kalau dalam menghadapi tantangan hidup itu, rasanya cuma bisa bertahan aja? Nah, hari ini kita akan bongkar sebuah metafora yang luar biasa kuat dari Rasul Paulus. Ini bukan cuma soal bertahan, tapi soal menyerang. Kita akan bahas tuntas soal pedang roh, sebuah senjata rohani yang nyata dan bisa banget Anda gunakan. Coba bayangin deh, seorang prajurit di medan perang. Perisainya kuat, baju zirahnya kokoh. Dia bisa menahan semua serangan yang datang. Keren kan? Tapi, tanpa pedang, dia cuma bisa bertahan. Dia nggak bisa memenangkan pertempuran. Nah, inilah inti dari pembahasan kita. Kita butuh senjata untuk maju, bukan cuma untuk diam di tempat dan bertahan. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari konsep peperangan rohani itu sendiri, lalu kita fokus ke pedang rohnya. Setelah itu, kita akan lihat contoh paling keren penggunaannya langsung dari Yesus, pahami fungsi gandanya, dan yang paling penting, kita belajar gimana cara mengasah pedang ini untuk pertarungan kita sehari-hari. Oke, bagian pertama, peperangan rohani seorang prajurit. Rasul Paulus itu nggak menggambarkan kehidupan iman kita kayak lagi jalan-jalan santai di taman loh. Dia menggambarkannya sebagai medan perang. Dan kalau di medan perang, ya jelas kita butuh perlengkapan. Ini bukan sekedar kiasan, tapi ini soal gimana kita menghadapi tantangan nyata setiap hari. Paulus merinci nih perlengkapan yang Tuhan sudah sediakan, ada ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut untuk memberitakan Injil, terus ada perisai iman, sampai ke topong keselamatan. Lengkap banget kan, dari kepala sampai kaki. Semuanya ini dirancang buat satu tujuan, melindungi kita. Ini adalah perlengkapan bertahan yang sempurna. Tapi, tunggu dulu. Di tengah semua perlengkapan pertahanan ini, ada satu hal yang unik yang menonjol. Paulus cuma menyebutkan satu senjata yang fungsinya untuk menyerang, cuma satu alat untuk benar-benar melawan balik. Dan inilah senjata itu, pedang roh. Nah, di bagian kedua ini, kita akan geser fokus kita. Dari yang tadinya cuma bertahan, sekarang kita jadi aktif menyerang. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih sebenarnya senjata ini, dan kenapa kekuatannya begitu dahsyat. Jadi, apa itu pedang roh? Gampangnya gini, firman Tuhan. Paulus membayangkannya itu seperti pedang pendek tentara Romawi, tajam banget, mematikan, dan efektif buat pertarungan jarak dekat. Jadi ini bukan sekedar buku yang ada di rak Anda ya, ini adalah senjata yang hidup dan aktif. Kitab Ibrani menggambarkannya dengan sangat-sangat keren. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang manapun. Coba bayangkan, kekuatannya itu bisa menembus sampai ke bagian terdalam diri kita, memisahkan jiwa dan roh. Ini adalah senjata dengan presisi setingkat pisau bedah yang luar biasa. Terus, apa aja yang bisa dilakukan pedang ini? Setidaknya ada 3 hal. Pertama, pedang ini menelanjangi isi hati kita, nunjukin kebenaran yang mungkin tersembunyi. Kedua, ini jadi senjata utama kita untuk menghancurkan semua tipu daya musuh. Dan ketiga, ini yang ngasih kita kekuatan untuk berdiri teguh di tengah setiap pencobaan. Oke, cukup teorinya, sekarang kita lihat prakteknya. Dan gak ada contoh yang lebih hebat daripada sang master sendiri kan? Kita akan lihat langsung aksi Yesus di padang gurun. Anggap aja ini sebuah kelas master tentang cara menggunakan pedang roh dengan benar. Lihat deh duel ini. Iblis menyerang titik terlemah Yesus saat itu, rasa lapar. Tapi perhatikan jawaban Yesus. Dia nggak berdebat, nggak negosiasi. Dia langsung menghunus pedangnya dan berkata, ada tertulis. Dia melawan kebohongan dengan kebenaran yang spesifik. Setiap serangan ditangkis dengan presisi mutlak, pakai firman Tuhan. Ternyata pedang roh ini punya fungsi ganda yang luar biasa. Selain jadi senjata, pedang ini juga adalah makanan rohani kita. Yuk kita lihat gimana firman Tuhan itu gak cuma melindungi, tapi juga menopang hidup kita. Persis kayak tubuh kita butuh makanan, roh kita juga butuh nutrisi. Nah, firman Tuhan inilah makanannya. Firman ini menumbuhkan iman kita dari dalam, ngasih kita hikmat buat ngambil keputusan sulit, dan ngebangun kekuatan internal buat menghadapi pencobaan jauh sebelum pertempurannya datang. Ayat yang indah ini nunjukin fungsi lain dari firman. Di dunia yang sering terasa gelap dan nggak pasti, firman Tuhan itu jadi pelita kita. Mungkin nggak langsung menerangi seluruh jalan di depan, tapi selalu ngasih cahaya yang cukup buat kita ngambil langkah berikutnya, memastikan kita nggak tersandung dalam gelap. Oke. Ini dia bagian terpentingnya. Kita udah tahu pedang ini ada dan sangat kuat. Tapi pedang yang cuma disimpan di sarungnya nggak akan memenangkan apa-apa.
Sekarang mari kita bicara tentang cara menghunus, mengasah, dan menggunakan senjata ini dalam kehidupan nyata Anda. Ada 4 langkah praktis buat menguasai pedang ini. Pertama, ya membaca. Kenali dulu senjata Anda setiap hari. Kedua, merenungkan. Ini bukan sekedar baca ya, tapi benar-benar diserap sampai ke dalam jiwa. Ketiga, menghidupi. Biarkan firman itu yang membentuk setiap keputusan Anda. Dan terakhir, yang paling penting, menggunakan. Saat pencobaan datang, ayunkan pedang Anda. Tuhan pernah berpesan ke Yosua, renungkanlah itu siang dan malam. Ini kuncinya. Merenungkan itu adalah proses mengasah pedang Anda. Bukan aktivitas sesekali, tapi jadi gaya hidup. Semakin sering Anda merenungkannya, pedang itu akan semakin tajam saat Anda benar-benar membutuhkannya. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya kembali kepada Anda. Kalau hidup ini adalah sebuah peperangan, dan Tuhan sudah menyediakan persenjataan yang super lengkap, kira-kira prajurit seperti apakah Anda saat ini? Coba lihat perbedaannya. Di satu sisi ada prajurit yang cuma bertahan. Mereka mungkin aman, tapi mereka nggak akan pernah menang. Di sisi lain, ada prajurit yang memegang pedang roh. Mereka nggak cuma aman, mereka berbahaya bagi musuh. Mereka bisa maju dan merebut kemenangan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Anda punya senjata. Pertanyaannya adalah, maukah Anda mengambilnya dan mulai bertarung?